Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah fungsi pleura. Nah, fungsi pleura ini merupakan salah satu tindakan invasif yang dilakukan untuk memperoleh spesimen cairan dalam rongga pleura pasien yang abnormal. Eh, Tujuan diagnostik dari fungsi pleura adalah untuk menegakkan diagnosis penyakit tertentu, seperti misalnya pneumonia, gangguan jantung bawaan, dan sirosis hepatis. Kemudian, tujuan terapeutik dari fungsi pleura adalah untuk mengurangi tekanan mekanik pada paru-paru pasien dengan penyakit dengan penyakit yang menyebabkan efusi cairan pleura yang berlebihan. Setelah itu, perlu kita ketahui juga kontraindikasi dalam melakukan tindakan fungsi pleura, yaitu yang pertama pada pasien dengan trombositopeni hingga lebih sedikit dari 20.000 trombosit per milimeter kubik. Setelah itu, kontraindikasi yang kedua adalah pasien dengan gangguan koagulasi seperti PT dan APTT yang memanjang hingga lebih dari 1,5 detik, biasanya pada pasien yang sedang dalam terapi antikoagulan. Dan yang ketiga adalah pada pasien dengan batuk dan cegukan yang tidak terkontrol. Setelah itu, kita perlu juga melakukan pengawasan pasca tindakan yang mencakup melakukan pemeriksaan fotopolos toraks setelah melakukan tindakan untuk menilai efektivitas dari tindakan fungsi pleura yang telah dilakukan. Setelah itu, kita juga harus waspada terhadap komplikasi yang mungkin dapat terjadi saat dan setelah melakukan tindakan, seperti pneumotoraks, hematotoraks, ataupun kemungkinan infeksi. Lalu, untuk persiapan pasien, kita terlebih dahulu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien, menanyakan identitas pasien, kemudian kita menginformasikan kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan, tujuan dan manfaatnya, resiko yang mungkin dapat terjadi saat dan setelah melakukan tindakan, ketidaknyamanan dan rasa nyeri yang kemungkinan besar akan timbul saat melakukan tindakan, dan kita meminta informed consent dari pasien secara lisan dan tertulis. Setelah itu, demi keselamatan operator dan pasien, kita harus melakukan sanitasi tangan terlebih dahulu sebelum dan setelah melakukan tindakan, dan mengenakan APD yang meliputi masker, kemudian handscoon steril, dan jas laboratorium ataupun gown. Alat dan bahan yang akan kita gunakan nanti adalah spoit 5 cc ataupun spoit 10 cc, kemudian spoit 50 cc, blood set, 3-way stopcock, kateter vena yang biasanya digunakan nomor 16, kemudian kasa steril, kapas alkohol, larutan lidocaine 2%, lalu larutan betadine yang telah disiapkan dalam wadah yang steril, selanjutnya duk yang steril, plester, kemudian marker ataupun spidol, dan wadah pembuangan yang akan digunakan untuk cairan pleura pasien nantinya. Setelah itu, kita memulai dengan menginstruksikan pasien untuk terlebih dahulu duduk jika memungkinkan, ataupun juga dapat setengah duduk. Kemudian pasien duduk menghadap sandaran kursi dan dengan lengan pasien berada di atas di atas sandaran kursi. Kemudian kita dengan bantuan pemeriksaan fisis yaitu perkusi pada dinding toraks posterior pasien, dan dengan bantuan fototoraks yang telah diambil sebelumnya, kita menentukan lokasi aspirasi cairan pleura pada pasien dan menandainya dengan marker ataupun spidol. Untuk syarat-syarat dari penentuan lokasi aspirasi cairan pleura ini, yang kita harus perhatikan adalah di bawah lokasi aspirasi tersebut harus di bawah dari batas redup saat melakukan perkusi segaris dengan linea aksilaris posterior pasien. Kemudian harus berada di daerah interkostal pasien dan lebih mendekati ke tepi atas dari iga yang bersangkutan. Hal ini harus diperhatikan untuk menghindari kesalahan saat melakukan aspirasi jika kita tanpa diketahui misalnya melakukan kesalahan dengan mengenai saraf ataupun pembuluh darah interkostal pasien.
Kemudian setelah menandai lokasi aspirasi dengan marker ataupun spidol, kita melakukan disinfeksi pada daerah yang akan dilakukan yang telah ditandai dengan menggunakan pertama kasa steril yang telah dibasahi dengan larutan betadin. Kemudian kita lakukan disinfeksi dengan gerakan memutar dari dalam keluar secara menyeluruh. Kemudian kita lanjut dengan disinfeksi dengan menggunakan kapas alkohol dengan gerakan yang sama dari dalam keluar. Setelah itu kita meletakkan duk yang steril dengan lubang pada daerah yang telah ditandai yang akan diaspirasi nantinya. Lalu kita mengambil spoit 5 cc dan mengisinya dengan sekitar 2 hingga 4 mililiter lidocaine yang akan digunakan untuk anestesi lokal. Kita lakukan anestesi lokal dengan melakukan injeksi intradermal dengan menggunakan spoit 5 cc tersebut yang telah diisi 2 hingga 4 ml lidocaine. Kemudian setelah itu setelah melakukan anestesi lokal pada lokasi yang sama yang telah ditandai tadi, setelah menunggu sejenak kita menusukkan lebih dalam secara perlahan-lahan hingga mencapai kafum pleura pasien. Nah, saat ujung jarum spoit mencapai kafum pleura pasien, itu ditandai dengan kita telah menembus pleura parietal pasien yang ditandai dengan sensasi seperti menusuk menembus kertas. Setelah itu, kita lakukan aspirasi sedikit terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada darah yang ada saat melakukan aspirasi tersebut. Setelah itu, kita dapat melanjutkannya dengan melakukan aspirasi berlanjut hingga spoit 5 cc yang digunakan penuh. Setelah itu, perlahan-lahan kita menarik spoit 5 cc tadi yang telah terisi penuh dengan cairan pleura pasien. Kemudian kita tutup dengan menggunakan kasa steril yang telah dibasahi dengan betadin. Lalu yang perlu kita perhatikan adalah cairan pleura pasien biasanya ditandai dengan warna yang lebih kekuning-kuningan dan biasanya jernih ataupun keruh. Itu dapat menandakan transudat ataupun eksudat. Walaupun harus dilakukan lagi pemeriksaan laboratorium tambahan untuk menentukannya. Lalu setelah itu kita mempersiapkan selanjutnya kateter vena ya nomor 16 yang telah kita siapkan, dan juga kita harus telah menyiapkan blood set yang telah kita rakit dan gabung dengan three-way stopcock nantinya, yaitu kita memotong ujung dari blood set yang kemudian akan kita alirkan ke wadah pembuangan. Kemudian ujung blood set yang satunya kita hubungkan dengan salah satu sisi dari three-way stopcock. Kemudian di sisi three-way stopcock lainnya kita hubungkan dengan spoit 50 cc yang telah disiapkan tadi. Dan sisi three-way stopcock yang satunya nanti akan kita hubungkan dengan jarum dari kateter yang telah kita tusukkan ke lokasi aspirasi nantinya. Nah, setelah menyiapkan itu semua, kita kembali beralih ke kateter vena nomor 16 yang akan kita gunakan. Jadi seperti sebelumnya, kita lakukan kembali tusukan hingga menembus pleura parietal pasien. Setelah mencapai kafum pleura, jarum kateter kita pisahkan dengan pistonnya. Namun sebelum itu kita harus memastikan terlebih dahulu cairan pleura pasien telah memenuhi bagian dari pangkal jarum pasien. Hal ini kita harus pastikan untuk menghindari agar udara luar tidak memasuki kateter dan memasuki kafum pleura pasien. Jadi kita memastikan terlebih dahulu pangkal dari jarum kateter vena tersebut sudah terisi penuh oleh cairan pleura pasien. Kemudian kita cabut, kita pisahkan dari pistonnya. Dan jika penuh, tampak cairan pleura pasien akan menetes keluar dari bagian pangkal jarum kateter tersebut. Setelah itu kita tutup daerah yang telah dipisahkan tersebut. Kemudian kita mengambil bagian dari three-way stopcock tadi yang akan dihubungkan dengan kateter vena.
Kemudian kita buka kembali dengan jari tangan yang tidak dominan tadi, kemudian langsung kita hubungkan ke pangkal dari jarum kateter tadi yang telah ditusukkan. Kemudian kita pastikan bahwa semua jalur dari jarum kateter hingga ke three-way stopcock sudah tertutup dan tidak ada lagi udara yang dapat masuk ke dalamnya. Dan dengan spoit 50 cc yang terhubung dengan three-way stopcock tadi, kita melakukan aspirasi. Sehingga cairan pleura pasien akan berlanjut mengalir dari jarum kateter hingga ke three-way stopcock. Kita harus memastikan bahwa keran aliran three-way stopcock dari arah rongga pleura sudah terbuka dan mengarah terbuka ke spoit 50 cc tadi yang kita gunakan untuk aspirasi. Lalu kita lakukan aspirasi hingga spoit 50 cc tersebut penuh. Namun kita harus juga perhatikan kondisi pasien saat kita melakukan aspirasi cairan pleura tersebut. Jika misalnya mimik ataupun gerakan pasien sudah menunjukkan ketidaknyamanan ataupun tanda-tanda akan batuk, kita harus menghentikannya terlebih dahulu dan kita harus juga menyesuaikan dengan pola bernafas pasien. Jika misalnya pasien sudah menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan ataupun rasa sakit yang ditahan, ataupun juga misalnya pasien sudah menunjukkan tanda-tanda akan batuk, maka kita harus segera menghentikan aspirasi cairan sendi tersebut. Namun jika tidak, kita dapat melanjutkannya hingga jika misalnya spoit 50 cc yang digunakan tadi sudah penuh, kita dapat menutup terlebih dahulu keran aliran dari rongga pleura pasien. Kemudian kita membuka aliran dari spoit 50 cc tersebut ke wadah pembuangan. Setelah wadah pembuangan tadi yang dihubungkan dengan three-way stopcock tadi. Lalu setelah kita membuangnya habis, kita dapat melanjutkannya lagi dengan menutup keran aliran three-way stopcock dari spoit ke blood set wadah pembuangan. Kemudian kita membuka kembali keran aliran pada rongga pleura pasien dan kita melakukan kembali aspirasi jika memungkinkan hingga penuh, namun kita tetap memperhatikan kondisi pasien. Pengambilan maksimal dari cairan pleura pasien adalah 1500 cc. Dan jika hampir melebihi itu, kita harus segera menghentikan tindakan fungsi pleura. Ataupun juga seperti yang saya katakan tadi, kita harus memperhatikan kondisi pasien. Dan jika pasien sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan batuk, itu menunjukkan bahwa paru-paru pasien akan kembali mengembang secara normal dan kita harus menghentikan tindakan fungsi pleura. Setelah itu, jika fungsi pleura sudah harus dihentikan, maka kita menyelesaikannya dengan menutup keran aliran three-way stopcock ke rongga pleura pasien. Kemudian kita dengan pelan-pelan mencabut jarum kateter vena tadi yang telah ditusukkan pada kafum pleura pasien. Kemudian kita menutup dan melakukan disinfeksi kembali dengan kapas alkohol ataupun kasa steril yang telah dibasahi dengan betadine. Kemudian kita tutup dengan menggunakan plesteran. Dan kita mengucapkan pada pasien, Pak atau Bu, prosedurnya sudah selesai, Bu, atau tindakannya sudah selesai, Ibu atau Bapak. Dan kita menyimpan semua hasil dari aspirasi cairan pleura pasien tadi yang kita kumpulkan pada spoit 5 cc pada wadah pembuangan dan pada spoit 50 cc tadi. Kemudian dengan itu kemudian kita labeli sampel atau spesimen cairan pleura tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di laboratorium. Baik itu di laboratorium patologi anatomi untuk pemeriksaan
histologi sel ataupun ke laboratorium patologi klinik untuk pemeriksaan transudat ataupun eksudat pada cairan pleura tersebut. Sesudah itu kita mengucapkan terima kasih pada pasien atas kesediaannya mengikuti prosedur tindakan fungsi pleura tersebut. Kemudian kita dengan melakukan prosedur aman untuk melepas seluruh APD dan kita melakukan kembali sanitasi tangan rutin setelah melakukan tindakan dan kita merapikan, membereskan semua alat dan bahan yang telah digunakan. Sampai sekian kegiatan langkah-langkah dari fungsi pleura. Sekian dan terima kasih.